107,9 Spektra FM, suaranya generasi beraksi. Halo Sobat Spektra, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan tentunya tetap produktif ya. Oke, di segmen kali ini aku mau ngobrol santai aja nih tentang salah satu tugas yang sering diberikan kepada mahasiswa broadcasting atau komunikasi nih kayak aku contohnya. Nah, dosen aku tuh kemarin ngasih taunya ada 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 12 orang. Itu tugasnya apa sih? Tugasnya itu kita tuh harus kunjungan dan observasi stasiun radio loh. Jadi tugas ini kan emang dilakukan secara kelompok ya. Dan setiap kelompok tuh nantinya harus datang langsung ke sebuah stasiun radio untuk melakukan observasi. Nah, pilihan radionya tuh bisa beragam. Misalnya radio pemerintah, radio publik lokal, ataupun radio swasta. Tapi kata dosen aku, lebih baik yang biar lebih menarik untuk dibahas di makalah itu adalah stasiun radio yang swasta. Sebenarnya ya Sobat Spektra, apa aja sih yang perlu diamati saat berkunjung ke radio tuh? Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih administrasi radionya. Ketika kita datang nih di sebuah stasiun radio, kita nggak hanya melihat penyiar sedang siaran, tapi kita juga perlu mengenal identitas radio tersebut, mulai dari nama radio, profil perusahaan, sejarah berdirinya, hingga legalitas dan perizinan yang dimiliki. Hal ini penting banget loh, karena sebuah radio tuh harus memiliki izin resmi agar dapat beroperasi dan melakukan siaran kepada masyarakat. Selain itu juga, kita bisa mengetahui bagaimana sih struktur organisasi radio tersebut dan siapa saja yang terlibat dalam proses penyiarannya. Sisi menariknya adalah, dari sini kita bisa melihat bahwa di balik suara yang kita dengar setiap hari, ternyata ada banyak orang yang bekerja sama. Ada penyiar, ada operator, produser, bagian teknik, marketing, dan masih banyak lagi loh. Nah Sobat Spektra, aspek yang berikutnya gak kalah penting sama aspek yang pertama. Apa sih? Yang kedua itu adalah program siaran. Nah di sini kita perlu nih mengetahui acara-acara apa saja yang dimiliki oleh radio tersebut. Misalnya apakah mereka memiliki program berita, hiburan, musik, talk show, edukasi, atau program khusus lainnya. Biasanya ya, setiap stasiun radio tuh memiliki jadwal siaran yang berbeda-beda. Ada program yang tayangnya setiap hari, dan ada juga loh yang hanya hadir setiap minggu. Selain melihat jadwalnya, kita juga perlu nih mengetahui isi atau konsep dari program tersebut. Misalnya siapa target pendengarnya, tema apa yang akan dibahas, dan tujuan dari program itu dibuat. Dari observasi ini nih, kita bisa belajar bagaimana sebuah radio itu menyusun program agar tetap menarik dan diminati oleh para pendengarnya. Karena pada dasarnya, program siaran adalah produk utama yang ditawarkan radio kepada masyarakat. Selanjutnya, ada aspek yang gak kalah penting, yaitu teknis penyiaran. Tapi kalau yang satu ini biasanya paling menarik untuk dilihatnya tuh secara langsung atau offline. Saat kita berkunjung tuh ya, kita bisa melihat berbagai peralatan yang digunakan oleh radio. Mulai dari ruang siaran, mixer audio, mikrofon, komputer, hingga ruang pemancar. Kita juga dapat mengetahui loh, bagaimana sih proses suara dari penyiar bisa sampai ke radio pendengar di rumah, di mobil, atau bahkan melalui aplikasi digital. Selain itu, kita juga bisa nih melihat mesin pemancar dan antena yang digunakan untuk mengirimkan sinyal siaran. Oke. Dari sini kita jadi paham nih bahwa siaran radio bukan hanya soal berbicara di depan mikrofon, tetapi juga melibatkan teknologi yang cukup kompleks agar suara dapat diterima dengan jelas oleh pendengar. Kemudian, aspek yang terakhir adalah marketing radio. Banyak orang yang mengira radio tuh hanya fokus pada siaran. Padahal, agar bisa terus berjalan, radio juga membutuhkan yang namanya strategi pemasaran. Dalam observasi nanti, kita bisa mencari tahu bagaimana sih radio memperoleh pemasukan, bagaimana mereka menawarkan layanan iklan kepada klien, dan bagaimana cara mereka mempromosikan program-program yang dimiliki. Biasanya ya, radio itu memiliki red card atau daftar harga untuk berbagai jenis iklan dan kerjasama. Nah, selain itu, tim marketing juga berperan penting dalam membangun hubungan dengan sponsor dan masyarakat. Jadi, keberhasilan sebuah radio bukan hanya ditentukan oleh kualitas siarannya saja, tetapi juga oleh strategi pemasaran yang dilakukan. Sobat Spektra, dari tugas kunjungan ini tuh ya,
kita bisa nih mendapatkan banyak pengalaman baru. Gak kerasa udah 5 menit berlalu, sekarang waktunya kita hiburan. Ini dia, listening to music. Tak kusangka jadi begini akhirnya. Semoga dia tak sadar malu-malu hatiku. Awalnya ku pura-pura, lama-lama ku jadi suka. Oh Tuhan, inikah yang namanya cinta. Tadinya biasa saja, sekarang ku benar-benar cinta. Ku harap ini sebentar saja. Sobat Spektra, harusnya kita banyak-banyak bersyukur karena kita masih bisa melihat secara langsung bagaimana sebuah stasiun radio bekerja, memahami proses penyiaran dari belakang layar, hingga mengenal orang-orang yang berperan dalam menjalankan radio setiap harinya. Yang paling penting ya, jangan pernah lupa untuk selalu mendokumentasikan kegiatan kunjungan bersama seluruh anggota kelompok. Karena dokumentasi tersebut biasanya nih menjadi bagian dari laporan yang akan dipresentasikan nantinya. Semoga kunjungan radionya nanti berjalan lancar ya, dan bisa memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat. Aku pamit undur diri. Makasih ya udah dengerin siaran aku dari awal sampai akhir. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107,9 Spektra FM, suaranya generasi beraksi. Bye-bye.